ODGJ di sini Pak ada yang tidak tercover BPJS itu tadi mungkin Pak Muhajir. Sudah, tadi saya minta diselesaikan nanti. Ini ada Pak di untuk total pasien baik yang sakit jiwa maupun yang bukan. Ini untuk pasien yang bukan, yang kedua. Yang pasien jiwa kan? Ya. Nah, kemudian yang rehab itu apa maksudnya? Maksudnya pasien ini yang sudah layak pulang, layak untuk dirawat kalau di rehab sosial, tapi tidak bisa pulang. Karena dulu kami dinas sosial belum memiliki panti sosial. Tapi insya Allah satu bulan ini akan ada lagi sudah dilibatkan panti sosial jiwa di sana. Maksudnya Pak Menteri, apakah rehab sosial ini tidak bisa terklaim juga atau gimana? Otomatis secara otomatis tidak bisa terklaim. Kenapa? Karena BPJS itu memiliki paket tarif perawatan. Jadi 200 dan 210 contohnya ini dari 700 yang terklaim yang lebih tidak. Dulu Pak Menteri waktu 2000 BPJS itu dulu waktu gubernur yang lama ada namanya program Gampersda. Semua penduduk selatan yang memiliki KTP boleh bebas berobat ditanggung oleh Gampersda. Sehingga 2015 semua pasien itu sudah dibayarkan oleh Gampersda maupun BPJS. Tapi sebetulnya sekarang kan juga masih ada Gampersda BPJS kesehatan yang diambilkan dari APBD kan bisa. Iya, jadi yang kendala kami di situ jadi memang ada program dari dinas sosial. Berapa gubernur aja Ada sini kendala. Pertama BPJS belum program termasuk ini rumah sakit tidak didaftar sebagai BPJS. kok bisa? Itu kan kemarin. Ya, jadi ada karena ini ada masalahnya Pak. Jadi dulu waktu dinas sosial membuatkan BPJS untuk pasien kami dialamatkan di alamat sini Pak. Jadi misalnya ada pasien gangguan jiwa karena tidak memiliki rumah. Udah nanti Pak mana Pak dicuti diselesaikan masa rumah sakit gini nggak masuk BPJS itu gimana kita? Nanti biar di aja deh. Ya nanti itu Pak. Jangan-jangan banyak kasus tidak hanya sini aja itu. Iya. Coba cek termasuk ini nanti yang tidak terklaim ini coba cek di mana syarat misalnya nanti berbagilah mana yang diklaim melalui APBD-nya Pak Gubernur dan mana yang nanti dari pusat. Nanti saya ngomong sama BPJS. Ya, masih ada lagi? Udah. Asik. Nyaman lah. Ada mau roti Bang? Mau roti di sana Pak Menteri? Rokok. Kami ucapkan kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia beserta. ODGJ bagaimana? Vaksinasi apa? Tadi ODGJ. Bagus. Bagus pelayanannya bagus. Untuk seluruh Indonesia Pak, untuk vaksinasi sampai saat ini bagaimana Pak? Ya targetnya memang sangat besar dan ada hambatan ya banyak hal termasuk kelangkaan dari vaksin pasar.
terutama pasar internasional. Sekarang kan mereka saling berebut vaksin. Dan kita harus bersyukur karena Bapak Presiden cepat mengambil keputusan kemarin menetapkan Sinovac. Karena Sinovac itu waktu itu belum diakui oleh WHO, maka banyak yang nggak berminat. Tapi ketika kita ngambil, maka kita ngambil cukup besar-besaran. Karena itu kita di antara negara yang bukan produsen vaksin, termasuk yang tercepat vaksinasinya. Nah sekarang kan WHO sudah ngakui dengan Sinovac. Nah ini sekarang orang juga berebut Sinovac, termasuk ada negara tetangga yang sekarang juga ingin pakai Sinovac bahkan bayar. Jadi ini suatu langkah yang sangat tepat Indonesia, tetapi sekali lagi kita memang terhambat karena kelangkaan vaksin di pasar karena semua orang butuh vaksin. Negara-negara produsen seperti Amerika juga belum mau ekspor, ya. Kemudian juga ada produsen yang semula sudah ada komitmen dengan kita juga membatalkan, seperti misalnya India karena dipakai untuk mencukupi kebutuhan sekarang karena dia mengalami kenaikan yang sangat fantastis kasusnya, maka kemudian dia juga terpaksa menghentikan ekspor vaksinnya. Pak, soal kenaikan angka kasus COVID di seluruh Indonesia, beberapa daerah naik Pak, khususnya di Jawa Tengah, Jawa Timur, di Sulsel juga pun naik. Penanganan dari pemerintah bagaimana Pak? Sama, jadi ini yang penting jangan panik. Masyarakat juga saya mohon tidak usah ikut ngomporin, seolah-olah ini telah terjadi kasus yang betul-betul luar biasa. Sebetulnya masih biasa-biasa saja, dan beberapa daerah memang mengalami kenaikan yang cukup tajam, dan itu sekarang juga sudah ditangani oleh Satgas. Tadi Pak Kepala BNPB juga barusan telepon ke saya, penanganan pertama di beberapa daerah, Jawa Tengah itu di Kudus, Jawa Timur ada di Bangkalan, dan mudah-mudahan semuanya bisa selesai. Dan saya mohon seluruh masyarakat termasuk yang ada di Sulsel ini sadar betul bahwa kita belum aman. Kita tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong merasa sudah bisa mengatasi, karena bisa saja yang semula aman tiba-tiba dalam waktu yang tidak lama menjadi daerah yang sangat berbahaya. Karena itu waspadaan, seperti kerumunan begini jangan lama-lama kalau terpaksa, dan harus segera pergi, dan kemudian pakai masker, itu saja ya sebetulnya. Kalau semuanya disiplin pakai masker, insya Allah bisa segera teratasi. Ini masalah kedisiplinan. Memang kedisiplinan juga terkait dengan masalah kelelahan, kebosanan. Jangan bosan melawan COVID ini, karena kita bosan, memang COVID menunggu masa bosan kita itu baru akan melakukan penyerangan. Ini kan virus cerdas ini, jadi smart virus. Kalau kita punya handphone, smartphone, sekarang Tuhan menciptakan smart virus. ODGJ di sini Pak, ada yang tidak tercover BPJS, itu tadi mungkin Pak Muhajir. Sudah, tadi saya sudah minta diselesaikan nanti. Ini ada Pak Deputi saya. Pokoknya kalau di lapangan ketemu masalah ya segera diselesaikan. Itulah pentingnya kita turun lapangan. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan di atas meja. Karena kasus itu biasanya variasinya macam-macam. Satu daerah bisa kasusnya berbeda. Rumah sakit jiwa di sini beda dengan rumah sakit jiwa yang ada di tempat lain. Itulah pentingnya kita namanya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di lapangan seperti yang kita lakukan. Pak, kalau menurut Pak, rumah sakit Dadi ini sudah layak untuk ODGJ atau gimana Pak? Sudah layak begitu? Untuk rumah sakit Dadi ini? Sangat layak, ini sangat bagus, dan tinggal penanganannya saja. Jadi penanganannya nanti akan dan pemerintah akan memperhatikan beberapa provinsi yang belum punya rumah sakit jiwa. Masih ada 6. Ya, dan dalam waktu dekat akan Presiden sudah memerintahkan ke saya untuk segera diselesaikan. Apa itu Pak? Daerah provinsi yang belum itu Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, kemudian Kalimantan Utara, Kepulauan Riau. Ya ini, pokoknya segera. Berapa dana Pak yang digunakan Ya, pemerintah belum untuk dihitung lah, kasusnya juga berbeda. Tadi Pak Gubernur juga sudah, Pak Wagub juga sudah punya rencana ini akan segera dipindah ke tempat lain yang lebih representatif.